Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Politik Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perilaku korupsi di Indonesia masih saja terjadi hampir pada setiap tahunnya. Tindakan korupsi di Indonesia terjadi secara masif dan terorganisir, baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, baik dari birokrasi pemerintahan maupun dari perusahaan negara. Peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi senantiasa mengalami perjalanan, mengikuti kekuatan politik yang terjadi pada setiap orde. Terakhir pada tahun 2019 lalu, Undang-Undang KPK kembali mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Revisi tersebut adalah cermin politik hukum mengenai bagaimana arah kebijakan pemberantasan korupsi di masa yang akan datang. Kebijakan revisi Undang-Undang KPK tersebut menimbulkan banyak polemik serta gejolak dari berbagai pihak. Salah satu polemiknya adalah penyusunan revisi Undang-Undang KPK tersebut dianggap tidak tepat waktunya. Fokus bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai pengganti Undang-Undang KPK sebelumnya, kemudian tujuan pembentukan undang-undang tersebut, perubahan paradigma apa saja yang terjadi, pro dan kontra penyusunan undang-undang tersebut, para pihak yang bertentangan, serta kesamaan dasar argumen antar para pihak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar berdirinya KPK pada tahun 2002 lalu. Salah satu latar belakang dibentuknya KPK adalah kondisi kejaksaan dan kepolisian yang dianggap sangat kotor pada saat itu, sehingga perlu adanya lembaga lain yang independen untuk memberantas masalah korupsi. Sejak KPK dibentuk hingga sekarang, dalam perjalanannya, Undang-Undang KPK beberapa kali berusaha diubah oleh beberapa pihak. Sampai pada puncaknya pada tahun 2019, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahfud MD mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak masuk dalam program legislasi nasional tahun 2019, serta naskah akademik rancangan undang-undang juga diduga tidak ada, bahkan tidak adanya sosialisasi dari DPR kepada pihak KPK, sehingga pihak KPK pun tidak mengetahui isi dari revisi tersebut. Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Ruliandi menegaskan bahwa tujuan dari revisi Undang-Undang KPK adalah untuk penataan birokrasi dan membawa KPK menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya sebuah peraturan perundang-undangan haruslah dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Wakil Presiden Yusuf Kala juga turut menyampaikan alasan tujuan revisi Undang-Undang KPK, yang salah satunya adalah undang-undang tersebut telah berusia 17 tahun, sehingga selama kurun waktu tersebut telah banyak perubahan kondisi yang terjadi di Indonesia, sehingga evaluasi terhadap undang-undang perlu dilakukan agar lebih sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan kondisi yang akan datang. Yusuf Kala menjelaskan bahwa banyak pejabat negara yang dibayang-bayangi rasa takut ketika akan membuat sebuah keputusan. Hal ini karena kekhawatiran mereka apabila salah dalam mengambil keputusan, maka akan berisiko berhadapan dengan KPK. Menurutnya, ini bukanlah suatu kondisi yang ideal, mengingat pentingnya sebuah keputusan yang diambil sangat mempengaruhi sistem pemerintahan. Romli Atmasasmita, seorang guru besar Universitas Pajajaran, juga berpendapat tujuan dari revisi Undang-Undang KPK adalah untuk memperkuat dan mempertegas bagaimana arah strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh komisi tersebut. Perubahan Undang-Undang KPK bertujuan mengembalikan marwah dan jati diri KPK sebagai lembaga yang fokus pada penanganan masalah korupsi. Yang selanjutnya adalah perubahan paradigma. Yang pertama adalah
Status kelembagaan KPK berubah yang semula lembaga negara yang independen menjadi lembaga negara dalam rumpun eksekutif. Menjadikan KPK berada pada rumpun eksekutif berpotensi menyulitkan pelaksanaan kewenangan pencegahan dan penindakan kasus korupsi. Oleh karena harus berhadapan dengan pemerintahan yang sedang berkuasa, pegawai KPK akan kesulitan untuk bertindak independen dan bersikap kritis dalam penanganan masalah korupsi. Kelembagaan KPK akan berpotensi mudah dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu melalui penindakan-penindakan yang bersifat pilih kasih dan politis. Perubahan yang mendasar kedua selanjutnya adalah dibentuknya Dewan Pengawas yang memiliki hak khusus. Selama ini, pelaksanaan operasi tangkap tangan atau OTT yang gencar dilakukan oleh KPK dianggap sangat efektif. Proses OTT yang selama ini dilakukan didukung dengan kewenangan penyadapan yang diberikan kepada KPK dengan syarat tertentu yang bersifat sangat rahasia, karena pada dasarnya kewenangan penyadapan sangat bersinggungan dengan hak asasi warga negara. Adanya dua bukti berupa OTT dan bukti penyadapan membuka pintu permulaan bahwa dugaan tindak pidana dapat diproses secara pidana karena memiliki bukti minimal. Apabila secara kekuatan pembuktian, alat bukti yang diperoleh dari OTT adalah kuat. Namun, dalam Undang-Undang KPK yang direvisi, menghendaki Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang. Adanya Dewan ini berpotensi menjadikan perizinan dan penyadapan menjadi panjang dan kerahasiaan penyadapan terancam terganggu. Perlu diketahui bahwa kelima anggota Dewan Pengawas dipilih melalui proses politik, sehingga kewenangan lain KPK seperti penyitaan dan penggeledahan yang sebelumnya harus mendapat izin dari pengadilan yang sangat independen, tugas memberi izin tersebut diambil alih oleh Dewan Pengawas. Perubahan mendasar yang ketiga adalah KPK dapat mengeluarkan surat perintah penghentian SP3. Dalam undang-undang sebelumnya menyatakan bahwa suatu perkara dapat dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan apabila telah ditemukan setidaknya 2 alat bukti. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KPK dalam tugasnya menjaga kepentingan hak asasi dan menjaga asas praduga tak bersalah. Selama ini penetapan tersangka dilakukan melalui gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, penuntut umum, dan pimpinan KPK. Serta penetapan sah atau tidaknya tersangka dilakukan dengan proses pra-peradilan yang terbuka untuk umum. Apabila dalam proses penyidikan pada akhirnya alat bukti tidak cukup, maka KPK dapat langsung menuntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Oleh karena alasan tersebut, maka sebetulnya KPK tidak memerlukan adanya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Menurut Kurnia Ramadana, seorang peneliti dari Indonesia Corruption Watch, mengatakan bahwa SP3 berisiko membuat suatu perkara berhenti di tengah jalan. Apalagi wacana SP3 telah beberapa kali ditolak dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, 2006, dan 2010. Perubahan mendasar yang terakhir adalah ketentuan pegawai KPK yang berstatus menjadi ASN atau aparatur sipil negara, yang sebelumnya Undang-Undang KPK direvisi, kepegawaian KPK dikelola secara profesional dan mandiri dengan standar kinerja yang jelas. Revisi Undang-Undang KPK menjadikan pegawai KPK harus patuh pada Undang-Undang ASN, yang di dalamnya mengatur mengenai rotasi dan mutasi jabatan. Sehingga status kepegawaian yang menjadi ASN tersebut menjadikan independensi hilang dan akan membatasi ruang gerak integritas para pegawainya. Karena dengan tunduknya pegawai pada Undang-Undang ASN akan memungkinkan pegawai KPK dimutasi berdasarkan keinginan pemerintah yang berkuasa. Selanjutnya adalah pro dan kontra penyusunan Undang-Undang KPK yang baru. Pihak yang kontra mengatakan bahwa perubahan yang dilakukan terkesan tergesa-gesa karena menjelang masa akhir jabatan anggota DPR. Beberapa poin revisi seperti tentang kedudukan KPK yang berada di bawah rumpun eksekutif, pembentukan Dewan Pengawas, status kepegawaian, kepentingan penyadapan,
dan kewenangan SP3 merupakan poin-poin yang dianggap berpotensi melemahkan kedudukan KPK. Sedangkan pihak yang pro mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK adalah wajar dan sudah harus dilakukan, mengingat undang-undang sebelumnya telah berusia lebih dari 17 tahun, sehingga perlu adanya penyesuaian. Selanjutnya, pemerintah dan DPR telah sepakat mengingat pembahasan perubahan Undang-Undang KPK sejak tahun 2015 lalu, sehingga dianggap bukanlah suatu hal yang tergesa-gesa. Yang ketiga, perubahan poin revisi dimaksudkan untuk memperkuat kinerja KPK. Para pihak yang bertentangan, revisi Undang-Undang KPK merupakan usulan dari DPR RI. Mereka yang mendukung berasal dari DPR itu sendiri dan beberapa akademisi. Salah satunya adalah pakar hukum Romli Atmasasmita. Sedangkan fraksi-fraksi DPR berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar. Sedangkan pihak yang menolak terdiri mulai dari wadah pegawai KPK, organisasi-organisasi pegiat anti korupsi, para pimpinan KPK, akademisi, dan hingga pihak-pihak lain yang sampai menggelar aksi turun ke jalan. Nada penolakan juga terdengar oleh organisasi independen Indonesia Corruption Watch. Meskipun pandangan kedua belah pihak saling berseberangan, kesamaan dasar argumennya adalah mereka mengaku mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperkuat posisi KPK. Keduanya mengklaim bahwa pihaknya adalah yang paling berkomitmen atas pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada kesimpulannya, pembentukan revisi Undang-Undang KPK merupakan produk politik yang dihasilkan dari konfigurasi politik yang mendominasi kekuasaan dan pertarungan gagasan pada saat itu. Meskipun sebelumnya telah ada berbagai perlawanan, persaingan gagasan tetap dimenangkan oleh pihak yang pro terhadap revisi Undang-Undang KPK. Akan tetapi revisi Undang KPK ini sepertinya berlebihan. Kebijakan yang diberikan tidak memberikan politik hukum yang serius bagi negara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.